Adegan awal video adalah adegan ketika tokoh Rahel belajar, namun file adegan tersebut ikut hilang bersama dengan banyak adegan lainnya. Berikut adalah adegan awalnya yang sempat terekam dengan kamera HP. Ini telurnya aku. Mau sejarah. Banyak kan? Aduh, kalau Natal belum bayar. Sudah. Pak, ini ada uang Natal di sekolah 60.000 untuk iuran Natal kami. Minta dulu duit. Apa yang kau ingin kamu ajar? Ya kau nak mau sepeda itu? Angkat jangan benar kau. Ih, Pak, uang Natal udah ditagi-tagi, masa nggak bayar? Jangan duit bapak. Dia harus bawa sepeda. Sama kau minta sama aku nanti. Aku kan bapak ini, terus aja ada orang tua. Apa kau bilang? Apa kau bilang? Anak kurang ajar. Oke mantap, siap juga. Waktunya ngopi. Pak, bagi uang. Apa lagi? Nggak Rahel, nggak kau, duit terus. Sana. Jangan duit bapak lagi. Minta sama kamu. Ayo, ya Pak. Uang terus. Banyak kali kebutuhan. Kita. Jangan hilang. Kalah terus. Udah berapa juta habis? Jadi, agar ceritanya tetap nyambung, berikut adalah kronologi adegan selanjutnya. Adegan ketiga yang hilang. Diperlihatkan ibu Rahel yang letih setelah pulang kerja. Setelah sampai di rumah, dia langsung memanggil Rahel dan Kevin. Pada saat itu, hanya si Rahel yang menjawab. Dia pun menyuruh si Rahel untuk pergi membeli Indomie agar mereka makan. Ketika Rahel hendak mengambil uangnya, dia teringat tentang iuran Natalnya. Dia pun meminta uang tambahan kepada ibunya supaya ia dapat membayar iuran tersebut. Sayangnya, ibunya menolak permintaannya dan mengatakan bahwa jikalau uang mereka pas-pasan, Rahel pun tidak mau mengikuti perintah ibunya. Ibunya pusing dan memanggil Kevin dan menyuruhnya untuk pergi membeli Indomie. Sama seperti Rahel, ketika Kevin hendak mengambil uang, dia meminta uang tambahan. Dan sama seperti yang dialami kakaknya, permintaan Kevin tidak dikabulkan oleh ibunya. Namun, Kevin tetap pergi membeli Indomie. Selanjutnya ada adegan keempat yang hilang. Adegan ini menceritakan tentang persoalan tiap tokoh, mulai dari tokoh Kevin. Karena Kevin tidak bisa membayar biaya perintahan makalahnya, dia ngechat grup kelompoknya untuk meminta uang. Namun, kelompoknya meminta dia untuk menduluankan uangnya terlebih dahulu. Kevin pun mengatakan bahwa dia memang sedang tidak memegang uang. Salah satu anggota kelompoknya pun langsung menelponnya, mempertanyakannya bagaimana bisa seseorang tidak memiliki uang 20.000 dan mengatakan bahwa si Kevin ini bohong atau si Kevin ini sangat miskin. Akhirnya, dia pun menyuruh si Kevin untuk pergi mengambil uangnya ke rumahnya dengan nada meledek. Adegan selanjutnya terlihat si Rahel sedang belajar di sekolah. Dua temannya pun datang menghampiri dia untuk menagih hutang Natal. Ketika Rahel mengatakan bahwa belum bisa membayarnya, kedua orang tersebut mengatakan, jikalau ia tidak bisa membayar, maka dia tidak boleh ikut Natal.
Ketika Rahel mengatakan bahwa ia akan membayarnya nanti, kedua orang ini mengatakan bahwa itu bukan urusan mereka lagi, melainkan urusan Rahel dengan pengurus Natal. Setelah adegan ini, tampilkan bagaimana ibunya resah di tempat kerja dan bagaimana teman sekerjanya menghibur dia. Bosan kali lah. Coba main lagi dulu. Cek email dulu lah. Ditolak lagi. Kapan sih aku bisa kerja? Adegan kelima yang hilang. Setelah merenung kapan ia bisa kerja, ia pun memutuskan untuk tidur saja agar dia tidak stres. Saat ibu pulang ke rumah, ia melihat ayahnya yang berbaring malas-malasan di sofa dan tidak melakukan apa-apa. Ibu pun langsung membangunkan ayah dan bertanya tentang kabar pencarian kerjanya dan menyarankan untuk jangan terus bermalas-malasan. Ayahnya pun bangun dan marah kepada ibu yang menyatakan bagaimana dia telah berusaha mencari kerja dan tidak diterima. Dia juga merasa tersinggung dengan perkataan si ibu tadi dan pergi sambil mengeruh dan marah. Situasi seperti ini pun selalu berulang selama beberapa hari dan kebencian mulai tumbuh di antara keluarga itu. Adegan ke-6 yang hilang. Di adegan ke-6, kita diperlihatkan ibu yang sedang memasak. Ayah yang sedang menunggu sambil scroll sosmed berbicara dengan keras, menyuruh ibu untuk memasak dengan cepat karena ia sudah lapar. Setelah itu, ibu selesai memasak dan menyuruh si ayah untuk membantunya membawa makanan ke ruang tamu. Ayahnya merespon dengan amarah. Dia berkata, "Emang aku sudah jadi pembantumu sekarang?" Melihat ibu yang cuek terhadapnya, ia pun dengan enggan ikut membawa makanan ke ruang tamu. Setelah makanan dihidangkan, ibu menyuruh Kevin untuk memimpin doa. Ayahnya malah marah dan menyuruh mereka langsung makan saja karena ia sudah lapar. Keluarga itu pun makan tanpa berdoa. Adegan ke-7 yang hilang. Ketika makan, tampak tokoh Rahel yang memain-mainkan makanannya. Ibu yang melihatnya bertanya, mengapa si Rahel melakukan itu? Ayahnya langsung marah kepada Rahel dan berkata bahwa makanan itu bukan mainan. Rahel merespon dengan mungkit tentang iuran Natalnya yang belum dibayar. Ayah mengatakan, "Ngapain bahas itu? Lagi makan sekarang. Makan saja susah kau." Lalu Rahel menjawab, "Emang kau yang ngasih aku makan?" Ayahnya pun emosi dan marah kepada si ibu tentang kelakuan anaknya yang sudah mau membantah. Dia mengatakan bahwa si Rahel meniru sifat ibunya. Namun si ibu membela si Rahel, mengatakan bahwa yang diucapkan si Rahel itu benar. Si ayah semakin marah. Dia mengatakan bahwa keluarganya tidak tahu terima kasih dan bagaimana mereka semua telah melupakan jasanya dalam membeli rumah dan membiayai mereka sebelum ini. Si ibu menjawab, "Tidak perlu lagi kau ungkit masa lalu. Sekaranglah kau lihat, makan saja kita susah." Rahel pun menambahkan perkataan ibunya dengan mengatakan, bagaimana seorang pengamen lebih mulia dari apa yang dilakukan ayahnya sekarang. Ayahnya pun menjawab, "Iya, mending jadi pengamen aja aku sekarang, itu yang kau mau." Ibunya merespon, "Iya, mending kau jadi pengamen. Kalau kau nggak bisa melakukan tugasmu sebagai kepala keluarga, mending kamu mati saja." Ayahnya membentak, "Iya, pergi pun aku, sekarang jadi pengamen. Biar mati aku di jalan sana." Ayahnya pun pergi dan ketika keluar, ia menutup pintu rumah dengan keras. Ibunya menyuruh kedua anaknya menghiraukan perilakunya dan menghabiskan makanan mereka. Si Rahel yang tadi tidak mau makan, akhirnya pun mau makan. Berlebihan gak yang gue bilang itu? Ah enggak lah, emang kayak gitu dia supaya sadar. Duh, kemana Pak Rahel ini? Jam segini. Mana hujan lagi? Rahel, Apa, Mak? adanya kau dengar kabar dari bapakmu? Lah, nggak tahu aku. Biarin aja lah. Pulang sendirinya nanti itu. Iya ya, benar juga kata si Rahel itu.
Aku tunggu aja tadi di sini. Nelpon juga Pak Rahel ini. Dari mana ya kau? Gak ingat kau pulang? Iya, saya istrinya. Ini Bu, saudara Farel mengalami insiden kecelakaan beruntun, sekarang sedang dirawat di Rumah Sakit Geraha Herman dan mengalami pendarahan hebat di kepala. Dan kami membutuhkan persetujuan dari Ibu untuk melakukan penanganan yang lebih lanjut terhadap saudara Farel. Iya Bu, apa yang harus saya siapkan? Berhubungan dengan kondisi saudara Farel yang semakin memburuk, kami hanya butuh persetujuan secara verbal dari keluarga terdekatnya. Jadi, jika Ibu setuju, kami akan langsung melakukan penanganan yang lebih lanjut kepada saudara Farel. Iya Bu, saya setuju. Jika Ibu ingin melihat kondisi saudara Farel secara langsung, Ibu langsung saja datang ke ruang ICU nomor 28. Baik Bu, saya akan segera ke sana. Kevin! Rahel! Apa, Mak? Mana si Rahel itu? Apa, Mak? Cepat dulu kan siap-siap. Bapak kan kecelakaan. Hah? Iya, Mak, iya, Mak. Ah, ngerepotin aja ya. Apa, Kak? Udahlah dek, kau di rumah aja jaga rumah, biar kakak sama mama yang pergi. Serius, Kak? Iya, iya. Betul dengan keluarga saudara Farel? Iya betul. Jadi seperti ini Bu, saudara Farel sedang dalam keadaan kritis. Jadi kita akan melakukan tindakan lebih lanjut. Nah, kami memerlukan tanda tangan Ibu di bawah ini dan di sini. Maaf Bu, kami akan segera melakukan penanganan kepada saudara Farel. Silakan tunggu di luar. Baik Bu. Rahel, ayo kita berdoa untuk kesembuhan bapakmu. Apakah kau sudah puas dengan hidupmu? Sudahlah, memang itu yang mereka inginkan. Jikalau itu pemikiranmu, maka lihatlah keinginan mereka. Ya Tuhan, jikalau ini jawaban dari perkataan kami, maka hiraukanlah segala yang kami utarakan. Sebab itu adalah buah dari kemarahan. Sembuhkanlah dia ya Tuhan, sebab kami masih peduli kepadanya. Amin. Apakah kamu sudah puas dengan kehidupanmu? Belum Tuhan. Walaupun kemalasan telah merangkulku dan kemarahan menguasaiku, mereka tetap peduli kepadaku sebagai seorang keluarga. Tolong panggilkan keluarga pasien. Baik, Dok. Maaf Bu, sekarang keadaan saudara Farel pendarahannya tidak dapat dihentikan dan keadaannya sedang kritis. Jadi apa yang harus dilakukan, Dok? Maaf Bu, tidak ada lagi penanganan yang dapat kami lakukan. Kami sudah berusaha semaksimal mungkin. Kami izin keluar ya, Bu.
Tuhan, kami percaya rancangan-Mu yang terbaik. Tapi jikalau hamba boleh meminta, selamatkanlah dia ya Tuhan. Matius 18 ayat 19 sampai 20. Dan lagi aku berkata kepadamu, jika 2 orang daripadamu di dunia ini sepakat meminta apapun juga, permintaan mereka itu akan kukabulkan oleh Bapakku yang di surga. Sebab di mana 2 atau 3 orang berkumpul dalam namaku, di situ aku ada di tengah-tengah mereka. Rahel, Kevin, cepatlah, nanti telat kalian. Oke, Pak. Oke, Pak. Pergi ya, Mak. Oh ya nak, hati-hati. Pergi ya, Mak. Ya nak. Pergi ya, Rahel. Oh iya, hati-hati ya Pak. Iya. Terima kasih Tuhan telah memberikan aku kesempatan kedua dan membiarkan keluarga kami mulai dari nol. Matius 7 ayat 7. Mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu.